Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman hari ini diberikan kesehatan, kondisi yang sehat, fokus, dan juga kemampuan untuk menerima informasi dengan baik. Oke, langsung saja pada penjelasan kali ini, pada video ini saya akan menjelaskan terkait berdua, yaitu SPAP dan kode etik pada angkutan publik. Mungkin tema pembahasan kita kali ini sedikit membosankan ya, karena memang kurang lebih kita akan membahas terkait aturan-aturan maupun kode etik yang sifatnya itu adalah sifatnya itu adalah sebuah acuan atau panduan, kurang lebih seperti itu. Jadi memang panduan yang tertulis, tetapi kita coba untuk menjelaskan dan memberi ilustrasi pada kondisi faktualnya seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya untuk share screen terkait materi. Standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Nah, dalam materi pemeriksaan akuntansi 1 ini atau pengauditan 1, tentunya kita membahas tentang audit ya, dari sudut pandang seorang auditor. Jika kemarin sudah dijelaskan jenis-jenis auditor seperti internal audit atau akuntan publik dan lain-lain. Nah, khusus kali ini kita membahas tentang dari sudut pandang akuntan publik, yaitu terkait standar profesionalnya dan juga kode etiknya. Oke. Pertama, SPAP. Apa itu SPAP? Seperti di judul, singkatan dari standar profesi akuntan publik. Di sini dijelaskan secara umum, SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. Nah, garis bawahi di sini adalah kodifikasi. Apakah itu kodifikasi? Secara umum, kodifikasi itu adalah suatu proses dalam menghimpun, mengumpulkan, atau menjadikan satu dari aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang ada. Secara umum seperti itu kodifikasi. Jadi terkait standar profesi akuntan publik ini, jadi adalah proses menyatukan atau menghimpun aturan-aturan yang ada dan berkait dengan profesi akuntan publik. Jadi isinya kurang lebih adalah aturan-aturan atau pedoman-pedoman, kurang lebih seperti itu. Nah, SPAP sendiri dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat DSPAP IAPI. Sejarah singkat SPAP, pada tahun 1972 IAI berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan atau NPA yang mencakup pertama, tanggung jawab akuntan publik, kedua, unsur-unsurnya yaitu pengkajian dan penilaian pengendalian internal, bahan pembuktian dan penjelasan informatif, serta pembahasan mengenai peristiwa kemudian, laporan khusus dan berkas pemeriksaan. Lalu di tahun 1982, Komite NPA melengkapi buku NPA dengan suplemen-suplemen. Tahun 1992, Komite NPA menambahkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Lalu di tanggal 1 Januari 2001 menerbitkan
SPAP atau standar profesional akuntan publik. Oke, tadi SPAP per tanggal 1 Januari 2001 terdiri atas 5 standar, yaitu yang pertama PSA atau pernyataan standar auditing. Di sini dilengkapi dengan interpretasi PSA. Untuk interpretasi itu apa? Sedikit saya jelaskan secara singkat. Secara umum interpretasi itu adalah proses pengkomunikasian terkait suatu bahasan seperti itu. Itu adalah interpretasi. Oke. Lanjut nomor 2. Pernyataan standar atestasi atau PSAT dilengkapi dengan interpretasi PSAT. Yang 3. Pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR dilengkapi juga dengan interpretasinya atau PSAR. Nomor 4, pernyataan standar jasa konsultasi atau PSJK dilengkapi dengan interpretasi PSJK. Lalu yang terakhir, pernyataan standar pengendalian mutu atau PSPM dilengkapi dengan interpretasi PSPM. Di sini juga dilengkapi dengan kode etik profesi akuntan publik yang merupakan aturan wajib dipenuhi oleh akuntan publik. Nah, di tahun 2011 direvisilah SPAP tersebut, yaitu adanya kodifikasi dari SPAP dan hierarki standar auditing. Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Oke, ini kurang lebih kerangka kodifikasi berbagai standar profesi. Kalau kemarin sudah kita bahas terkait jasa yang diberikan oleh akuntan publik, kurang lebih dibagi menjadi 2, yaitu tentang atestasi dan non atestasi ya. Oke, di sini dibedakan juga menjadi 2. Untuk yang berikan atestasi, di sini terdapat standar auditing dan standar atestasi. Nah, di bawah standar auditing di sini ada PSA yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pernyataan standar auditing. Selanjutnya di bawahnya ada IPSA, yaitu interpretasi standar auditing. Begitu juga yang lainnya, seperti standar atestasi, lalu turun ke pernyataan standar atestasi, lalu baru ke interpretasi pernyataan standar atestasi. Begitu juga untuk yang non atestasi ya. Contoh seperti standar jasa akuntansi dan review. Jadi di sini turun ke pernyataan standar akuntansi dan review, baru ada interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review. Nah, itu juga untuk standar jasa konsultasi maupun standar pengendalian mutu. Nah, baru di akhir nanti barulah jadi buku standar profesional akuntan publik. Nah, lebih diskusinya seperti itu. Nah, untuk hierarki standar auditing, jadi di sini landasan konseptualnya secara umum nih dibagi menjadi 3. Yang pertama standar umum. Jadi di sini diisi keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, independensi dalam sikap mental, dan penggunaan kemandirian profesional dengan cermat dan seksama. Sedangkan untuk standar pekerjaan lapangan di sini harus mempunyai perencanaan dan supervisi audit, memiliki pemahaman yang memadai atas pengendalian internal, dan bukti audit kompeten yang cukup. Sedangkan untuk standar pelaporan di sini harus memiliki pernyataan tentang kesesuaian laporan keuangan dengan standar, pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan SAK, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan, serta pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, itu untuk landasan konseptualnya. Sedangkan di sini lanjutannya untuk landasan operasionalnya tadi kalau yang standar umum
ada pernyataan standar auditing, baru adanya interpretasi, begitu juga yang lainnya. Pernyataan standar auditing baru interpretasi pada masing-masing standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar. Nah, di sini jelaskan ada 10 standar auditing, ada 10 ya. Jadi dari 10 itu dibagi menjadi 3, seperti tadi, standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Ini. Jadi dari 10 itu 3 ada di standar umum, 3 juga ada di standar pekerjaan lapangan, dan yang 4 ada di standar pelaporan. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, untuk penjelasan nomor 1 seperti di slide sebelumnya, yaitu pembahasan terkait yang bagian yang umum ya, standar umum ya. Jadi penjelasan nomor 1, audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Jadi ini kaitannya dengan kualifikasi dari auditor tersebut ya. Di sini dijelaskan yang pertama, pendidikan formal adalah S1 akuntansi. Yang B, lulusan pendidikan profesi akuntan. Yang C, untuk menjadi partner, lulusan ujian CPA atau Certified Public Accountant. Nah, jadi ini terkait penjelasan nomor 1, standar umum, lebih ke kualifikasi dari seorang auditor itu sendiri. Lanjut, penjelasan nomor 2, masih pada standar umum, yaitu dijelaskan dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Ini lebih ke apa ya, personal auditor sendiri. Independen artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Jadi kita selain memang dalam struktur pekerjaan kita ini harus independen, juga secara personal kita juga harus independen ya. Jadi mempunyai apa namanya, integritas yang kuat. Kasarannya tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak patut. Oke, yang B, kepercayaan masyarakat akan menurun jika terbukti auditor tidak independen. Nah, itu kaitannya dengan yang nomor A sebelumnya, yang bagian A. Karena jika apa namanya, seorang auditor sudah namanya tanda kutip jelek dalam artian tidak memiliki integritas atau integritas yang dipertanyakan, nah itu sudah apa ya, sudah mempengaruhi penilaian masyarakat. Jadi secara umum juga akan mempengaruhi pekerjaan kita yang lainnya, bahkan mempengaruhi dari organisasi yang kita tempati seperti itu. Nah, C, dikatakan tidak independen jika auditor tapi menjadi direktur di auditor tapi punya kepentingan keuangan di audit. Nah, ini untuk yang poin pertama, auditor tapi menjadi direktur di audit. Nah, ini merupakan konflik of interest ya, seperti itu. Jadi publik atau masyarakat menilai kalau secara struktur organisasi, misalkan nih kita untuk perusahaan, kita adalah seorang manajer pemasaran, ini contoh di perusahaannya, seorang manajer di pemasaran, tetapi kita ditugaskan oleh top manajemen sebagai tim untuk mengaudit bahasanya ya, memeriksa atau melakukan penelusuran atau pengecekan terkait apa namanya, hal-hal marketing. Nah, ini kan tentu sudah apa namanya ya, sudah mengurangi kepercayaan di pihak lain atau di pihak masyarakat.
logika simpelnya. Nah, ini kan bagiannya sendiri. Kalau dia yang ngecek, tentu kan ada kepentingan diri sendiri. Nah, tentu akan apa namanya menghadirkan tanda-tanda seperti itu. Jadi dari struktur organisasi dikatakan tidak independen. Jadi harus memang independen dari personal, selain personal, independen juga dari struktur organisasi seperti itu. Ya, sama juga kayak poin auditor tapi punya kepentingan keuangan di auditing, itu memang namanya independen ya, memang harus tidak ada terikatan dan keterkaitan seperti itu. Oke, di sini D pengertian independen. Yang pertama, independent in appearance, yaitu independensi yang dilihat dari penampilan di struktur perusahaan. Jadi dalam struktur organisasinya ya memang harus independen. Jadi biasanya kalau di perusahaan itu dari manajemen ini manajemennya kan turun ke manajer A, manajer B, manajer C, ya simpelnya. Nah kalau audit itu memang harus sebelum manajer A, B, C ini kita ada di atasnya, tetapi titik-titik itu sehingga kita melakukan pengawasan atau kontrol internal seperti itu. Nah yang nomor 2, independent in fact, yaitu independen dalam kenyataannya atau dalam menjalankan tugas. Jadi selalu by data dalam apa namanya mengungkapkan sebuah peristiwa atau fakta ya, seperti itu. Jadi kita memang apa namanya dituntut untuk teliti, dituntut untuk selalu skeptis seperti itu karena ada kaitannya dengan pembuktian nantinya. Jadi tidak asal berbicara, tidak asal memberikan keterangan seperti itu. Nah yang ketiga, independent in mind, jadi independen dalam pikiran. Nah ini lebih ke mindset ya. Kalau sebagai auditor kita memang harus punya mindset yang kuat, yang lurus. Jadi rata-rata auditor ini orangnya ini ya selalu tegas biasanya ya, kuat gitu, baik secara apa namanya mental juga secara fisik biasanya. Menurut pengalaman saya di internal auditor seperti itu, rata-rata teman-teman audit ini ketahanan mental dan fisiknya ini oke, seperti itu. Oke, lanjut penjelasan nomor 3, masih dalam standar umum. Ya ini dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Di sini dibagi menjadi 5 poin. Yang A, tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam sebagai auditor untuk mengamati standar kerjaan lapangan dan standar pelaporan. Yang B, auditor harus disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sehingga mereka dapat menganalisa bukti audit yang ada. Nah, ini disupervisi dalam bahasa simpelnya dilakukan pengawasan ya. Pengawasan oleh siapa? Oleh yang lebih senior seperti ini. Atau yang lebih mumpuni dari sisi pengalaman maupun skill seperti itu. Atau juga dalam hal struktural disupervisi oleh atasan kita seperti itu. Oke, yang C, skeptisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Nah, di sini skeptisme profesional ya. Jadi kalau bahasa saya itu seudon profesional. Nah, kenapa seudon profesional? Nah, karena kita berangkat dari kecurigaan dulu. Nah, tetapi kecurigaan itu ke depannya kita selalu evaluasi dan mencoba untuk melakukan pembuktian atau bahasa yang lebih akademis menurut saya adalah kita harus mempunyai hipotesa dalam apa ya melihat suatu masalah atau kejadian. Gitu. Kalau apa namanya suudon yang tidak profesional ya suudon aja, lebih ke apa namanya negatif thinking seperti itu. Oke, lanjut yang D. Skeptisme profesional adalah auditor tidak harus puas dengan bukti yang kurang persuasif.
karena keyakinannya bahwa manajemen adalah leader. Nah, tadi ini kita nggak bisa apa namanya ya, puas dengan hasil, apalagi dengan informasi atau data yang diberikan oleh klien atau auditi. Jadi kita dalam berproses kita memang harus selain by data kita juga harus by fakta ya. Jadi kita dikasih data jangan oh iya iya oke oke. Nah jadi kita harus juga mengecek kevalitan data tersebut. Gitu. Contoh dari hal kecil, misalnya seperti tanda tangan, seperti nominal-nominal, nah itu harus kita, atau dari tanggal, nah itu harus kita cek dengan detail dan seksama. Yang E, fraud atau kecurangan kemungkinan tidak terdeteksi jika dokumen dipalsukan, salah saji yang disembunyikan atau disengaja melalui kolusi antar klien atau pihak ketiga atau antara manajemen dan karyawan. Nah, di sini menyambung seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dokumen yang dipalsukan minimal dari tanda tangan, tanggal tanda tangan, seperti itu. Nah, itu termasuk itu kita harus lakukan pengecekan atau penelusuran by fakta yang sebenarnya. Oke, lanjut ke penjelasan nomor 4. Ini nomor 4 sudah masuk ke standar pekerjaan lapangan ya. Di sini dijelaskan pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Jadi di sini standar ini berisi pedoman bagi auditor untuk membuat perencanaan dan melakukan supervisi. Kalau tadi kita penjelasan nomor 2 kita harus penjelasan nomor 3 kita harus disupervisi. Nah, untuk penjelasan nomor 4 pekerjaan yang harus direncanakan dengan baik dan jika digunakan asisten harus disupervisi. Jadi kita diilustrasikan sebagai yang senior, jadi kita harus mensupervisi yang lebih junior atau asisten. Oke, penjelasan nomor 5, pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Jadi standar ini menjelaskan mengenai unsur-unsur pengendalian internal dan bagaimana cara auditor mempertimbangkan pengendalian internal tersebut dalam merencanakan dan melaksanakan suatu audit. Nah, jadi pada pelaksanaan audit kita harus harus tahu dan paham dulu standar atau pengendalian internal yang digunakan oleh suatu perusahaan atau klien kita sudah oke atau belum, sudah berjalan atau belum. Nah, itu dilakukan untuk menelaah dan menentukan langkah atau sikap apa yang akan kita ambil untuk membuat audit planning atau perencanaan. Oke, lanjut penjelasan nomor 6. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, dan permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, jadi di sini yang pertama, standar ini menjelaskan mengenai cara-cara yang harus dilakukan oleh auditor dalam mengumpulkan bahan bukti yang cukup kompeten untuk mendukung pendapat yang harus auditor terhadap kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Yang kedua, asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung dalam komponen laporan keuangan dan digolongkan sebagai berikut. Di sini ada 5. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, kelengkapan. Ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, penilaian. Dan yang kelima, penyajian dan pengungkapan.
Oke, lalu kita masuk ke standar pelaporan ini ya, penjelasan nomor 7, 8, 9, 10. Oke, untuk penjelasan nomor 7 yaitu laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jadi, standar yang berlaku umum disebut Generally Accepted Accounting Principle, yaitu suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu. Nah, jadi kita atau auditor harus menjelaskan bahwasanya perusahaan atau klien auditi menggunakan standar akuntansi apa dan bagaimana, juga bagaimana penerapannya, seperti itu. Kita harus menjelaskan itu. Nah, standar pelaporan selanjutnya yaitu penjelasan nomor 8. Laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Nah, di sini tujuan standar konsistensi adalah untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara dua periode dipengaruhi secara material oleh perubahan standar akuntansi, auditor akan mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporan keuangan. Nah, perbandingan laporan keuangan dalam suatu periode dapat dipengaruhi oleh A. Perubahan akuntansi, B. Kesalahan dalam laporan keuangan yang diterbitkan dalam periode sebelumnya, C. Perubahan penggolongan, dan D. Peristiwa atau transaksi yang sangat berbeda yang disajikan dengan periode sebelumnya. Dan yang terakhir, perubahan akuntansi adalah perubahan dalam standar akuntansi, estimasi akuntansi, atau entitas yang membuat laporan keuangan. Nah, jadi karena dalam tugas kita melihat histori perusahaan tersebut, jadi contohlah dalam laporan keuangan. Nah, antara laporan keuangan tahun sekarang dengan tahun lalu, nah itu bisa saja ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi. Nah, itu bisa disebabkan oleh yang sudah dijelaskan tadi, memang ada pembaruan standar, update standar, atau memang ada peristiwa-peristiwa tertentu ya, seperti itu yang sudah dijelaskan barusan. Oke, selanjutnya masih dalam standar laporan, yaitu pada penjelasan nomor 9, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Di sini jika manajemen klien kita ya, jika manajemen menghilangkan dari laporan keuangan informasi yang seharusnya diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi, maka auditor harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena alasan tersebut. Nah, jadi di sini poinnya adalah segala sesuatu yang sifatnya ada perubahan, bisa jadi itu memang update atau ada perubahan baru terkait standar yang ada, atau juga kejadian-kejadian khusus tertentu. Nah, di situ harus dijelaskan secara runtut dan detail kenapa atau alasan kenapa ada ketidakkonsistenan atau perubahan tersebut. Nah, itu kita tampilkan dalam pelaporan kita. Oke, yang terakhir penjelasan 10, yaitu laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Nah, di sini tujuan standar ini adalah untuk mencegah salah tafsir tentang tingkat
tanggung jawab yang dipikul oleh akuntan bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Oke, itulah 10 penjelasan 10 standar tadi. Nah, ini adalah apa namanya? Gambaran atau ilustrasi terkait struktur pada kode etik IAI. Nah, di sini. Nah, ini apa namanya untuk prinsip etika. Di sini ada apa namanya? Ada 8 ya. Nah, ini apa namanya? Ada pada IAPI atau pusat. Nah, ini prinsip etika pertama mengenai tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis. Lalu terkait apa namanya kode etik tentang aturan etika, di sini adalah ranahnya IAPI, ada KAP. Nah, di sini selanjutnya 100, 200, 300, 100, 100. Nah, ini adalah apa ya? Kode pada kode etik IAI. Nah, ini terdiri dari 5. Yang pertama tentang independensi, integritas, objektivitas. Selanjutnya tentang standar umum prinsip akuntansi, tentang tanggung jawab pada klien, tentang tanggung jawab pada rekan, dan yang terakhir tanggung jawab dan praktik lain. Lalu di sini menjadi sebuah aturan atau adika dalam ranah pengurus IAPI, lalu juga dalam ranah Dewan SPT. Oke, penjelasan singkatnya, aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia IAI dan Departemen Akuntan Publik dan staf profesional baik yang menggunakan IAI KAP maupun yang bukan anggota IAI KAP yang bekerja pada satu kantor akuntan publik. Dalam hal staf profesional yang bekerja pada satu KAP yang bukan anggota IAI KAP melanggar aturan etika ini, maka rekan pimpinan KAP tersebut harus bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran tersebut. Dan di sini secara definisi atau pengertian hal-hal umum ini sebenarnya sempat kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Oke. Di sini klien dijelaskan adalah sebagai pemberi kerja berupa orang atau badan yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI KAP atau KAP tempat anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk anggota ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan anggota. Oke. Nomor 2, laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya bila ada yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi dalam penugasan atestasi dan surat pemberitahuan tahunan pajak atau SPT serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan.
profesional. Sebenarnya bisa dibaca sendiri kalau seperti ini. Oke, nomor 3, KAP atau kantor akuntan publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Sedangkan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah. Nah, kalau IAI KAP tadi adalah Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, adalah wadah organisasi para akuntan di Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di akuntan publik. Nah, di sini nomor 6 yang dimaksud anggota adalah semua anggota IAI KAP. Sedangkan anggota KAP adalah anggota IAI KAP dan staf profesional, baik yang anggota IAI KAP maupun yang bukan IAI KAP yang bekerja pada satu KAP. Nah, teman-teman pasti bingung nih, KAP, IAI KAP itu apa? Nah, sebenarnya untuk penjelasan seperti ini bisa dibaca ya, dibaca sendiri dan diresapi sendiri, karena kalau berdasarkan penjelasan seperti ini terkadang untuk hal-hal yang teknis teman-teman kurang dapat poinnya seperti itu. Oke, nggak apa, lanjut. Nomor 8, akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari menjalankan akuntan publik. Sedangkan nomor 9, praktik akuntan publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi, dan review perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesi akuntan publik. Nah, ini adalah kode etik pada akuntan publik. Ini adalah status, ini adalah kodenya ya, kode etiknya. Yang pertama, kode status yaitu tentang independensi, integritas, dan objektivitas. Dalam kode status ini ada dibagi atau di breakdown menjadi 3. Yang pertama, satu-satu tentang independensi, dijelaskan dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam pemberian jasa profesional sebagaimana diatur dalam SPAP yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta atau in fact maupun in appearance dalam penampilan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Oke, yang kode 102 tentang integritas dan objektivitas. Oh ya, sorry, tadi saya menyebutnya dibagi 3 ya, dibagi 2 gitu. Oke, yang kode 102, dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan atau konflik of interest, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material pada pihak lain. Oke, ini kode 200 yaitu kode etik terkait standar umum dan prinsip akuntansi. Yang pertama, standar umum. Anggota KAP harus mematuhi standar umum ini berdasarkan interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Di sini dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, yang A, kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak atau reasonable diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Yang B, kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. Yang C,
Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. Yang D, data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. Oke, kode 202 kepatuhan terhadap standar. Di sini dijelaskan anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa personal lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Sedangkan pada kode 203 terkait prinsip akuntansi jelaskan anggota KAP tidak diperkenankan yang pertama menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau nomor dua menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. Nah, dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti di atas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP tidak dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya, serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan. Oke, sekarang kode 300 tanggung jawab kepada klien. Di sini dibagi yang pertama kode 301 tentang informasi klien yang rahasia. Dijelaskan anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk yang pertama membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika, kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. Nomor dua, mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Yang nomor tiga, melarang review praktik profesional atau review mutu seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI, atau pada nomor 4, menghalangi anggota dari pengajuan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota. Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review di atas tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin, sebagaimana telah diungkapkan dalam butir 4 di atas, atau review praktik profesional seperti yang telah disebutkan dalam butir atau nomor 3 di atas tadi. Oke, kode 302 tentang fee profesional. Yang pertama, A, besaran fee. Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain
risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesionalisme dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Sedikit dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada saat kita mendapatkan klien, kita harus interview atau audit pendahuluan lah istilahnya. Jadi harus tahu seluk-beluk perusahaannya, latar belakang perusahaannya, juga apa yang akan kita kerjakan nantinya, kita kesulitan dan lain-lain. Nah, itu karena berpengaruh juga terhadap besaran. Oke, selanjutnya fee kontingent di sini adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan satu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontingent jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Di sini anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontingent apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. Oke. Lanjut ke kode etik 400 tentang tanggung jawab pada rekan profesi. Di sini menjadi kode etik 401 yang menjelaskan tentang tanggung jawab kepada rekan profesi. Di sini anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Pada kode etik 402 tentang komunikasi antar akuntan publik, anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu, atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis periode serta tujuan yang berlainan. Jadi akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. Akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. Oke, terakhir kode 500 tentang tanggung jawab dan praktik lain. Di sini dibagi menjadi dua. Pada kode 501 tentang perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan, anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Sedangkan pada kode 502 terkait iklan, promosi, dan pengiriman pemasaran lainnya, anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasaran iklan, melakukan promosi pemasaran, dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Oke. Pada kode 503 terkait komisi dan fee referral, ini menjadi dua, komisi dan fee referral. Untuk komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diperoleh atau diterima pada atau dari klien atau pihak lain untuk memperoleh penugasan dari klien atau pihak lain. Di sini anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan atau menerima komisi apabila pemberian atau penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi. Sedangkan yang B, free referral adalah
imbalan yang dibayarkan atau diterima kepada atau dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Nah, jadi free referral hanya dipergunakan bagi sesama profesi. Untuk kode 504, bentuk organisasi dan nama KP, anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi. Oke, terima kasih. Nah, saya paham dan menyadari bahwasanya pembahasan atau penjelasan bab 2 ini sifatnya memang harus ini ya, banyak membaca sebenarnya. Jadi bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk ancar-ancarnya dalam tanda kutip, nah ini memang perlu diketahui. Jadi apa sih gunanya SKAP dan kode etik ini? Jadi untuk ini apa namanya mengontrol kita agar kita pertama mempunyai rem. Nah, mempunyai rem ini maksudnya agar tidak kebablasan dalam melaksanakan tugas, karena pada praktik audit ini kita kan apa ya, independen gitu, dan kita sifatnya sebagai pemeriksa seperti itu. Jadi terkadang memang kita harus mempunyai batasan yang jelas agar tidak blong remnya. Blong yang dimaksud ini kita merasa mempunyai power lebih, atau kita merasa mempunyai apa ya, kuasa karena kita sebagai pemeriksa. Ini untuk membatasi hal-hal tersebut. Cara kerja kita, cara berorganisasi kita ini tersistem dengan baik untuk peningkatan mutu bagi kita sendiri maupun citra baik pada klien atau masyarakat. Lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita dalam pembelajaran dua arah atau dalam offline, kita bisa petani atau menelaah satu-satu terkait apa namanya standar-standar yang ada. Mungkin teman-teman bisa bertanya, Pak, kalau standar yang ini nih contohnya apa, kalau kode etik yang ini nih contohnya apa, bisa seperti itu. Oleh karena itu saya buka pertanyaan selebar-lebarnya. Jika ada yang menginginkan apa namanya, ada yang tidak paham atau menginginkan pembahasan lebih detail terkait kode-kode atau standar yang telah dijelaskan kali ini, oke, nanti bisa hubungin saya di WA terkait pertanyaan atau mungkin ada kegelisahan dari teman-teman terkait materi ini. Oke, saya rasa sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.